Usaha yang digeluti Eri ini mendapat respon positif dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, tempat di mana Eri kini menimba ilmu. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Dr. Rahmat Hidayat menjelaskan, dirinya mendukung kegiatan mahasiswanya Eri Erwanto. Insekta merupakan potensi sumber protein hewani di masa depan. Kita itu Fakultas Peternakan tentu saja ada yang berbasis komoditas. Artinya kita di sini mempelajari berbagai komoditas ternak. Baik itu sapi potong, sapi perah, kemudian ayam berdaging, petelur, aneka ternak yang lain seperti kelinci dan lain-lain. Tentu saja untuk mendapatkan produk-produk tersebut ya harus ada budidaya, ada aktivitas budidaya yang sebetulnya seluruh aktivitas budidaya itu adalah bidang usaha gitu. Nah, sekarang berkembang selain ternak-ternak konvensional ada juga sumber protein yang berbasis insekta atau serangga. Nah, serangga itu mempunyai keunggulan yang sangat tinggi karena dia bisa mengkonversi bahan pakan menjadi protein dengan lebih efisien sehingga produktivitasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan ternak-ternak konvensional. Kemudian sifatnya juga serangga itu atau insekta itu tidak membutuhkan ruang yang terlalu besar. Kalau kita beternak sapi 100 ekor itu dibutuhkan ratusan hektar kan. Tapi kalau untuk beternak ulat Hongkong, ulat Jerman misalkan, itu nggak perlu lahan seluas itu dengan produktivitas yang tinggi. Tentu saja ini menjadi teladan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain karena saudara Eri Erwanto itu sudah merintis usahanya sejak perkuliahan gitu. Sehingga nanti begitu lulus tidak akan kesulitan lagi untuk mencari kerja karena memang sudah punya usaha. Tinggal sekarang bagaimana membagi waktu antara kuliah dengan usahanya. Dan selama kuliah juga sebetulnya mempunyai kesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen-dosen yang ada sehingga bisa di-improvement pengetahuannya ataupun keterampilannya dalam memelihara ulat Jerman tersebut. Fakultas Peternakan memang harus mencetak para entrepreneur, tidak hanya menjadi tenaga kerja. Justru di sini kita tekankan, kita sangat mendukung mahasiswa yang mempunyai jiwa entrepreneur, baik itu di mata kuliah secara terstruktur ada di program studinya, di kurikulumnya, termasuk juga yang di ekstrakurikuler. Di Fakultas Peternakan itu ada unit kegiatan mahasiswa profesi seperti KSPTP, kelompok profesi ternak kerah gitu ya. Kemudian ada CBC, ada PG30, ada KPTU dan lain-lain yang bergerak di bidang profesi peternakan. Nah, ini kita dukung para mahasiswa itu untuk mempunyai jiwa entrepreneur sehingga nanti setelah lepas dari perkuliahan mereka sudah mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk beraktivitas usaha. Nah, seperti Eri yang dilakukan sekarang, mereka begitu keluar sudah punya keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Nanti kan mereka sudah tidak terbagi lagi waktunya ya. Udah konsentrasi ke usahanya. Tentu saja akan ada lonjakan-lonjakan prestasi usaha yang lebih cepat lagi. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran melihat potensi serangga dan ulat Jerman ini sebagai sumber protein masa depan. Serangga itu sebetulnya sumber protein hewani masa depan. Dilihat dari potensinya, serangga itu mempunyai efisiensi dan kemampuan konversi pakan yang tinggi dibandingkan dengan ternak-ternak konvensional. Nah, kita sebetulnya selain ulat Jerman sudah ada dikembangkan, ada ulat Hongkong, ada maggot ya yang dari lalat itu kan, dan masih ada produk-produk lain yang berbasis serangga. Nah, ini sebetulnya dapat kita kembangkan menjadi sebuah usaha masyarakat yang menjadi sumber atau suplai protein. Untuk sementara produk-produk serangga itu kita istilahkan sebagai sumber protein untuk pakan gitu ya, karena memang belum terbiasa manusia mengkonsumsi serangga. Walaupun secara hukum di Islam itu kan halal sebetulnya belalang itu kan, tapi belum biasa. Tapi sekarang diarahkan produk-produk protein serangga itu untuk feed. Jadi insekta for feed, serangga untuk bahan pakan ternak yang mempunyai kandungan protein dan kualitas protein yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai sumber bahan pakan ternak sebagai alternatif. Karena
sumber-sumber protein yang konvensional seperti tepung ikan itu kan sudah sangat mahal harganya. Tapi kalaupun kita bisa memproduksi dari insekta, itu tidak kalah kualitasnya dan masih banyak kesempatan untuk mengembangbiakan. Saat ini Fakultas Peternakan sedang berusaha untuk meningkatkan kolaborasi antara fakultas dengan industri, sehingga mahasiswa bisa melakukan aktivitas langsung sesuai dengan real bisnis peternakan. Contohnya kita sekarang sudah punya close house ya. Close house ayam broiler kapasitas 23.000 ekor, itu yang kandang modern. Mahasiswa bisa belajar di situ, bisa melihat bagaimana aktivitasnya. Jadi nanti kita sudah tidak kaget lagi di lapangan karena memang di fakultas juga ada. Dan ke depan kita akan bertahap untuk menyediakan atau mengadakan industri-industri peternakan di kampus. Yang sekarang sudah ada itu adalah sapi potong sama ayam broiler. Ke depan kita akan mengadakan lagi hal yang sama untuk komoditas lain seperti domba, kemudian ayam petelur dan puyuh ya. Eri Erwanto hanyalah satu dari sekian sosok mahasiswa Fakultas Peternakan yang berani memulai usaha semenjak masih duduk di bangku kuliah. Ia berharap melalui usahanya ini dapat mengembangkan. Ini tuh ulat tuh satu harapan bisa dijadiin buat makan buat manusia kita gitu, buat ini pengganti buat jadi makanan dari protein hewani gitu. Ya kalau buat kedepannya saya pengen bikin marketing sendiri buat nge-ekspor ini ulat, nggak ngelibatin pihak ketiga juga gitu. Cuman ya saya juga lagi belajar lah gimana cara buat ngirimnya itu gimana sih amannya itu. Soalnya kalau di perjalanan ini paling riskan. Soalnya kalau udah mati lemes itu biasanya ngerembet ke yang lain. Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan menaruh harapan besar kepada generasi muda untuk mau berusaha di bidang peternakan. Kita menaruh harapan besar ya terhadap generasi yang akan datang ya, generasi muda, anak-anak milenial, supaya mau berusaha di bidang peternakan. Banyak sekali, baik itu di bidang peternakannya langsung, di aktivitas produksi, ada budidaya di on farm-nya gitu. Kemudian ada juga di hilirisasinya, pengolahan hasil ternak. Ada juga di faktor pendukungnya, di dalam penyediaan pakan, obat-obatan dan lain-lain. Termasuk juga diversifikasi produk-produk peternakan seperti yang dilakukan oleh Eri Erwanto ya, memproduksi protein berbasis insekta. Karena itu juga bisa dimasuk ke kategori peternakan. Program ini dipersembahkan oleh